Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Anji ingin meminta maaf kepada semua pihak karena kegaduhan yang terjadi. Dua hari setelahnya. Di dalam video itu, saya bertindak sebagai interviewer, sebagai penanya. Saya juga tidak menyatakan bahwa herbal yang disebutkan adalah obat. Hai, selamat siang semuanya. Saya Kak Rose dan inilah Rumpi No Secret. Hari ini saya punya beberapa tamu seperti biasa kita wawancara seru-seruan ya. Tapi kita ke pojokan dulu dong untuk membahas berita-berita yang hot. Baik dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini yang lagi rame dari 2 minggu yang lalu ya. Anji Manji akhirnya dia posting di YouTube channelnya klarifikasi dan permintaan maaf. Tapi dia minta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Jadi dia minta maaf karena kegaduhan itu. Nah ini sebenarnya juga kalau dari aku ya, kenapa sih dia postingnya di YouTube? Kan dia bisa posting di Instagram IGTV aja gitu ya. Soalnya kalau di YouTube ada AdSense-nya kan ya. Oke. Kita lihat deh, tapi kita lihat aja. Seperti apa permintaan maafnya Anji berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Anji ingin meminta maaf kepada semua pihak karena kegaduhan yang terjadi. Hasil wawancara itu pun terbit pada hari itu juga. Dan juga di sana disebutkan Bapak Hadi Pranoto dengan sebutan Prof. Selain itu, semua orang yang ada di sana juga menyebut Bapak Hadi Pranoto dengan sebutan Prof. Di dalam video itu, saya bertindak sebagai interviewer, sebagai penanya. Saya juga tidak menyatakan bahwa herbal yang disebutkan adalah obat. Mulai tahun 2000. Wow, 20 tahun lalu? Ya. Saya terkejut ketika mendapatkan informasi bahwa ternyata beberapa hal yang berkaitan dengan status Bapak Hadi Pranoto dan juga pernyataan-pernyataannya ternyata tidak valid. Lalu hal lainnya, saya tidak pernah berniat menyinggung dunia kedokteran maupun tenaga kesehatan. Oke. Aku jadi penasaran ingin lihat lagi postingan Anji di Instagram ketika dia mempromosikan wawancaranya sama Prof. Panggilan sayang ya. Sayang Pak Hadi Pranoto itu. Karena di postingan dan di apa sih istilahnya ketika dia mengiklankan bahwa dia wawancara dengan sosok ini, itu kalau tidak salah ingat ya, itu memang ada disebut ini sudah ditemukan obat gitu ya. Kemudian dia di jawaban-jawabannya dia bilang dia sudah melakukan penelusuran dan penelitian gitu. Mungkin itu yang menyebabkan banyak orang berharap bahwa sudah terverifikasi gitu yang diwawancara. Ya itu kan kalau dari saya ya. Tapi ya namanya orang minta maaf, orang salah itu biasa kok. Saya juga pernah buat salah. Ya namanya juga manusia ya gitu. Coba kita lihat sekarang komen netizen. Tadi komen saya, sekarang kita lihat komen netizen. Bunyinya adalah gak tanggung jawab mengkambing hitamkan Pak Hadi. Katanya gitu. Itu tapi habis itu Pak Hadi juga banyak yang wawancara ya. Tapi saya gak wawancara Pak Hadi. Oke, lanjut. Gak tahu narasumbernya tapi diajak collab. Gak ada guyonan yang lebih lucu lagi. Apa ini? Apa bedanya lu sama media yang suka sebar hoak asal comot narasumber? Kebelet ngeksis di YouTube pakai kasus COVID sih lo. Belajar tuh sama Bang Boril biar nggak apa-apa kebelet viral. Yang berikutnya adalah komentar lainnya. Aduh pedes ya, deg-degan aku tuh. Lihat tuh komentar yang lain. Set. Nah, in this time of crisis, if you cannot help, just quarantine your mouth. Oh dia mengutip ya, ini gitu. Aduh aku ya udahlah oke, aku cuma baca doang. Ya lanjut bunyi komentar. Ayo cepetan buruan set. Nah, sebaiknya Mas Bersiput menyelesaikan di kalimat pertama. Cukup
to the point. Minta maaf ya minta maaf aja yang tulus, ngakui kesalahan, bukan seolah-olah tunjuk tangan ke yang lain. Ya pembelaan you name it. Ini opini saya loh ya, boleh dong beropini kayak masnya juga, katanya gitu. Dan ada lagi juga banyak netizen yang membolakkan apa yang dulu pernah opini yang pernah dilontarkan Anji ya. Ini Anji pernah kasus apa sih Indriani siapa tuh? Si YouTuber itu yang rame-rame di sebuah restoran itu, siapa namanya? Indira Kalista gitu, terus yang membuat apalah konten yang sama membuat kegaduhan dan akhirnya minta maaf juga di YouTube channelnya. Anji itu sempat berkomentar seperti ini, bikin konten yang meresahkan, setelah itu klarifikasi dan minta maaf, menjadi sebuah format baru untuk menjadi terkenal dan menaikkan engagement. Kreator lama menangis melihat itu, katanya 21 Mei 2020. Ya mungkin dia, ya kan kita nggak pernah tahu yang dimaksud kreator lama itu siapa. Ini adalah komentarnya Anji bulan Mei tanggal 21 tahun 2020 ini. Nah ini dianggap nih ada yang nasehatin gitu kan. Ya gitulah. Kalau menurut aku sih ya, kenapa sih postingannya waktu itu dihapus? Aku kan jadi nggak bisa ini cross check kan, aku ingatanku suka salah soalnya ya. Lanjut berikutnya, kita lihat ada apa lagi nih. Oh ada lagi yang bikin rame lagi. Ini kalau ini kontennya Keke, dia collab sama Ria Ricis ya. Ini sebenarnya kontennya udah diupload 2 minggu yang lalu. Ya, yang nonton juga udah banyak banget, ya ampun. Aku juga loh 2 minggu yang lalu juga upload loh konten sama Keke. Yang nonton tapi nggak jutaan. Tonton ya, please. Soalnya aku nggak dorong-dorong Keke ke kolam renang kok. Soalnya di sini nggak ada kolam renang. Ini jadi rame karena dimuat di Tanta Rempong. Ya, jadi ini rame karena ini banyak netizen berkomentar ini kok kontennya agak sedikit membuli gitu ya. Coba kita lihat sih seperti apa. Benerkah ini seperti kayak lagi ngerjain Keke banget secara fisik gitu kita lihat. Serius ya, serius. Sini aja. Berdiri. Berdiri. Di sini. Iya, berdiri ya. Iya, ya. Di sini di ujung sini, di sini jangan tangga di ujung. Di sini. Di sini. Lagi ya sama. Ya, paling aku puyeng deh. Jangan puyeng. Iya, mungkin dipikir squishy kali ya. Oke, kita lihat komen netizen. Bunyinya adalah secara nggak langsung ngajarin bully. Apalagi pengikutnya masih pik-pik. Dari awal sampai akhir isinya bully Keke, katanya gitu. Lanjut ya. Tulang kering itu sakit banget and bahaya kalau jatuh atau kejedot di bagian itu. Ngawur nih Ricis, itu namanya bullying loh gitu. Berikutnya. Demi konten mau banget sih digituin, disakitin iya, dilecehin iya, posisi jatuhnya itu berbahaya buat lutut maupun kepala. Terus gak ada permintaan maaf gitu. Duh dek, kalian bukan konten seperti ini apa untungnya, kasihan Keke. Itu kalau orangnya gak bisa berenang kebayangkan gimana paniknya. Oke gitu deh ya. Ya kita manusia belajar lah, kalau udah ada yang protes gini hati-hatilah gitu ya. Kalau di kolam renang tuh berenang, jangan cebur-ceburan. Oke, baik langsung saja sekarang udah datang nih Dul Jailani. Ada banyak sekali pertanyaan ini aku tanyakan kepada Dul. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Abdul Qadir Jailani atau Dul, penyanyi berusia 19 tahun ini dijodoh-jodohkan dengan Amanda Kaesa, gadis berusia 17 tahun, anak dari komedian Parto saat berkunjung ke rumah Maya dan bertemu dengan Dul yang akhirnya membuat konten bersama. Basis band laki-laki ini sebelumnya juga sempat dijodohkan dengan runner-up ajang pencarian bakat Tiara Andini hingga pernah membuatkan lagu khusus untuk Tiara secara spontan di atas panggung. Benarkah sejak sang bunda menikah dengan Irwan Musri, Dul mengalami perubahan gaya hidup hingga mencicipi satu slice daging sapi seharga 1,8 juta rupiah? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yeay, sudah sama Dul. Apa kabar sih Dul? Kita udah lama gak ketemu ya. Aku gini-gini aja, kamu gimana kabarnya? Kamu gak mungkin gini-gini aja, rambut kamu lurus. Dulu aku terakhir ketemu kamu rambutnya keriting. Masih gini-gini Masih aja. gini aja. Ini yang lagi rame tentang kamu ya Dul Oh, ya. lagi rame tak? Udah umur 19 tahun sekarang banyak omongan tentang cewek-cewek di luar sana gitu. Coba kita Google deh kalau Dul banyak orang nyari tuh tentang Dul Jailani ini sebenarnya sama siapa sih? Sama Tiara atau sama Amanda Cesa gitu. Tuh. Nih Dul Jailani, Tiara, Amanda. Wow. Oh kan ya. Kalau kamu ini sebenarnya Dul. Jujur ya Dul, jujur ya. Sebenarnya kamu tuh lebih suka kalau dari fisik, lebih suka kayak Tiara atau kayak Amanda? Secara fisik.
Bagiku itu pertanyaan yang nggak layak untuk dijawab. Kenapa? Karena wanita bukan pilihan ataupun Oh, objek. luar biasa. Jadi, Menurut kau nggak mau milih karena wanita bukan pilihan ataupun objek untuk dipilih. oh nggak bisa dipilih. Nggak, kalau secara kriteria kamu tuh sukanya yang seperti apa? Kriteria kamu loh, kan ini personal, subjektif. Dua-duanya suka. Dua-duanya suka. Jadi suka yang putih karena itu ada kesamaannya sih. Banyak Putih-putih kesamaan di gitu, musik. terus apa rambutnya panjang, imut-imut gitu. Suka nggak kalau seandainya dia Ini kita nggak memilih ya. nggak memilih, tapi Oke. kriteria kamu pribadi. Dua-duanya maksudnya, ya dua-duanya suka dua-duanya. Dua-dua suka Iya. karena ada kesamaannya. Banyak kesamaan kayak Tiara kan jago nyanyi, Amanda jago bikin lagu. terus? Jadi aku kan suka berkawan dengan wanita yang passionnya juga di musik gitu. Oh, Jadi oke. ketika aku ketemu dengan wanita yang passionnya di musik ya, aku merasa nyaman aja satu Oh, frekuensi. jadi itu salah satu kriteria kamu adalah perempuan yang passionnya di musik sama kayak Ya. sama kayak mamamu ya, Mm-mm. sama ibumu. Oke, terus habis gitu. Coba kita lihat sini karena kemarin rame ya kamu sempat bikinin lagu buat Tiara, Ya. terus banyak bikin konten juga sama Aman. Coba kita lihat nih kompilasinya. Aduh. Tapi di usia-usia kamu gini kan wajar ya, misalnya ketemu cewek yang kamu anggap cakep atau menarik gitu, agak deg-degan atau suka Oh iya dong, atau wajar serseran sekali. gitu. Iya. Sebenarnya itu kamu rasain juga nggak sih ketika kamu ketemu Tiara dan ketika kamu ketemu Amanda? Atau sebenarnya biasa aja as a friend gitu? Dua-duanya aku rasain. Oh dua-duanya? Ya, karena kalau jadi ketemu dua-duanya Amanda deg-degan atau gitu? Tiara deg-degan juga, Sama deg-degannya tapi juga as a friend juga. as a friend? Iya. Ada nggak sih yang kamu pernah atau pernah nggak? Kamu tuh ketemu cewek tuh deg-degan dan ingin lebih dari as a friend? Ada nggak? Pernah nggak? Pernah dulu banget. Dulu banget, umur berapa? Umur sekitar umur 17 lah ya. 17? 17 cuma kalau pengen lebih dari itu berarti artinya pacaran ya. Iya, iya. Cuma aku sempet waktu itu ada nasihat atau petua dari nenekku gitu ya. Aku bilang apa? alhamdulillah masih punya 2 nenek, dari ayah, dari ibu. Ya waktu itu kita lagi perbincangan mendalam masalah keluarga, masalah karir, masalah asmara. Nasihat dari kedua nenekku adalah udah jangan pacaran dulu, just friend aja gitu Oh ya. gitu. Jadi kamu akhirnya Matuhi nasihat itu. kenapa kamu nurutin itu? Karena menurutku make sense. Aku nggak perlu jelasin apa ya, karena tuh perbincangan keluarga ya. Aku nggak Oke. perlu jelasin apa yang dikatakan oleh Jadi nggak nenekku. pacaran tuh artinya kalau nanti kamu mau nikah langsung nikah aja? Ya kalau takdir bilang gitu ya kayak gitu. Kayak gitu? Iya. Jadi nggak pacaran dalam arti apa? Gandengan tangan, deket-deketan, Ya nggak dua pacaran dalam artian terkait. ada ikatan? Ikatan kontrak gitu loh. Oh, ada ikatan kontrak. Kamu nggak boleh Eksklusif nggak boleh. eksklusif, Kalau nggak pacaran boleh aku sama nggak boleh cewek lain, Oh nggak gitu? boleh sama itu. Oh gitu? Aku kurang suka itu. Oke, jadi kalau nanti saatnya kamu ingin berkeluarga, proses yang kamu ingin jalani adalah seperti Gimana? kalau kamu misalnya mau nikah nanti Nanti mau nikah. mau nikah baru, ya. baru pacaran. Mm-mm. Kalau sekarang nggak? Sekarang nggak dulu. Oh. Kok bahas nikah ya? Lah ya kan aku nanya, kan kamu pikir aku nggak pacaran Ya, gini dulu. loh. Kan orang kalau mau nikah berarti kan ada prosesnya pendekatan gitu loh. Ya mungkin nanti nanti, itu, tapi kan nanti. aku belum ke tahap itu yang lebih serius gitu. Maksudnya yang pengen aku ngomongin adalah nikah itu kan hal yang sakral banget Ya, kan. betul. Sedangkan aku sekarang aja ngurus diri sendiri itu belum betul gitu loh ya. Jadi masih Dan jauh lah. Nikah itu kan kita mengurusi anak orang lain. Ya. Nah aku aja mengurusin diri sendiri belum betul, gimana aku mau ngurusin orang lain gitu. Oh, luar biasa. Jadi ngurusin anak orang lain. anak orang lain Jadi gitu kalau ya. dari konsep kamu, kalau besok kamu ngurusin anak orang lain, kamu itu berarti harus Sudah bisa mengurusi diri sendiri. Oke. Kamu kira-kira akan ngurusin berapa anak orang lain? 1, 2, 3, Ya pinginnya satu. 1. Pinginnya 1 aja. Pinginnya satu karena aku tidak mau anakku merasakan apa yang aku rasakan ketika kecil. Itu aja. Itu aja. Masih ingat rasanya? Ya udah lupa dikit sih. Udah lupa. Ya, iya. Tapi sekarang udah nggak berasa. Udah nggak berasa. Ya. ada Tapi apa yang berat yang kamu rasain dulu yang kamu sehingga kamu nggak pengen Lupa aku udah lupa masalah itu. Al mungkin yang ingat, nanti coba undang aja Al gitu. Aku kan masih kecil banget, aku lupa yang gitu kamu ya. pernah kamu Cuma sampai kan ngadep ada- pohon nangis. Ingat kamu pernah cerita. Oh kalau yang itu aku masih ingat, yang aku ke pohon nanya. Aku emang dari dulu orangnya agak aneh ya. Agak aneh, banyak yang bilang aku aneh gitu ya. Dulu kalau alamatnya lagi main futsal gitu aku nggak ikutan. Itu ada di Pinang Suasa pohonnya. Makanya aku ada nulis di bukuku kenangan dengan pohon Pinang Suasa. Dulu aku siap elemen futsal di situ. Aku nggak ikutan main futsal, aku muter-muter naik sepeda pohon, berteduh di pohon.
pohon kok gini ya, kok gitu ya, nanya-nanya aja gitu. Kan pohon itu di Oh, pohon rumahnya itu, bapakmu iya. itu. Apa? Pohon yang di rumahmu itu kan? Enggak, ada di, jadi kan aku di Pondok Pinang, di dekatnya ada Pinang Suasa. Oh, di pinang sebelah suasa. situ. Pohon di situ. Masih ada pohonnya. Masih ada sampai sekarang. Masih kamu suka ke pohon itu masih? Kadang-kadang kalau lagi lenggang aku suka pohon itu, mengenang masa kecil lah. Oh. Sampai sekarang masih pohon ya kok gini ya kok gitu ya masih sampai sekarang. Dul, seandainya gini kan kamu memutuskan udahlah nggak pacaran untuk sekarang ini dalam arti ada kontrak kalau suka sama ini terus dia nggak boleh kemana-mana, kamu nggak boleh kemana-mana. Kalau seandainya kamu suka banget sama nih cewek nih, suka sama cewek, tapi terus akhirnya tuh cewek karena nggak ngerasa ada ikatan antara kamu dan dia, terus dia ya dekat sama cowok lain, terus ya ngelupain kamu karena dia udah dekat sama cowok lain dan punya kontrak Oke. pacaran. Gimana? Nggak apa-apa? Ya aku hanya bisa mencintai dalam diam. Oh, elu. Di dalam cinta dalam diam terdapat banyak doa yang berkeliaran. Oh, yes. Jadi Ini aku- lagu nih kayaknya ya. Jadi aku cuma bisa mendoakan ya Allah semoga misalkan Tante Feni, misalkan Tante Feni ya konteksnya, oke. aku suka sama Tante terus Tante jadian sama cowok Habis soalnya lain. kamu nggak ngomong jadian sih sama aku ya udah aku sama yang lain gitu ya misalnya. Ya udah akhirnya aku cuma bisa berdoa ya Allah semoga Tante Feni bahagia tidak dijahati oleh lelakinya. Kalau seandainya misalnya nih kamu suka sama cewek ini juga suka sama kamu. Terus kan karena kamu nggak mau pacaran kan? Terus cewek ini yang nanya, Dul sebenarnya kita gimana sih Dul? Gitu. Nah, kamu jawab Ya, apa? aku pasti kasih penjelasan. Hah? Aku pasti kasih penjelasan. Karena saat ini aku sedang merintis untuk karirku gitu ya. Sedangkan yang aku tahu ya. Yang kamu tahu. Mungkin juga ada salahnya, tapi yang aku tahu wanita itu kan meminta waktu. Ya. Ya kan? Heeh. Meminta waktu dan aku sedang mendedikasikan waktuku ini insya Allah untuk membangun karir musikku gitu. Oh, astaga. Jadi Oke. Baiklah. ya as a friend aja, As a friend aja. as a friend nggak tahu. Ya kalau jodoh kan nggak kemana, misalkan as a friend nanti pisah tiba-tiba umur 28 Ya kalau emang jodoh ketemu 10 tahun lagi ketemu lagi gitu lah ya. 28 ketemu lagi ya nikah langsung atau apa nggak tahu. Lanjut Google nih, apa sih yang pengen tahu tentang Dul? Bunyinya adalah set. Oh, Dul dan Irwan Musri. Iya kan? Nah, kamu kan nggak tinggal sama... Nggak tinggal. Bunda yang tinggal sama Dedi ya. Kamu Cuma tinggal sama kadang-kadang Dedi Irwan datang ke rumah gitu ya. Oke, coba. Kalau kita lihat nih kan berarti keluarga kamu sekarang kamu ada Dedi. Kalau Tante Mulan kamu manggilnya? Tante Mulan. Kenapa manggilnya Tante Mulan masih? Nggak Ini tahu, Dedi kamu aku- manggilnya Tante ini Aku gimana? mau manggil Mama Mulan masih sungkan. Padahal bapakmu nyuruh kamu manggilnya apa? Serah aku sih. Terserah aku. Oke, dari dua orang ini nih ya yang baru dalam kehidupan kamu gitu kan. Apa persamaannya? Dari mana? Oh, benar. Tante Mulan sama Dedi. Persamaannya Siapa di antara mereka dua yang paling royal sama kamu? yang paling royal sama-sama royal. Sama-sama royal. Oke. Siapa di antara dua orang ini yang sering nanya, sering ngobrol sama kamu, paling sering ngobrol sama kamu? Sama-sama karena ketika aku ketemu Dedi, kita berbincang masalah kehidupan. Kan Dedi juga bisnismen yang ulung gitu kan. Aku sebagai anak muda yang lagi mencoba untuk dagang juga banyak sharing bla bla bla. Kemudian Tante Mulan juga kan sekarang lagi mendalami agama gitu kan. Oke. Jadi Tapi dua-duanya kamu sering ngobrol. rata-rata kalau aku sama Dedi atau sama Tante Mulan rata-rata ngobrolnya pasti ada ayah atau enggak ada bunda gitu ya. Nggak pernah berdua aja. Jarang banget oke. gitu ya. Cerita deh Dul. Ya itu Apa sih rasanya aneh nggak sih ada Enggak sih. bunda ada pasangannya yang Enggak baru? sih, enggak aneh. Nggak aneh. Enggak aneh, aku kalau doa ya Allah semoga ayah sama Tante Mulan bahagia, anak-anaknya bahagia dan semoga bunda sama Dedi juga bahagia sampai maut yang memisahkan. Ya itu aku Ada rasa gini nggak takut kalau kamu dekat ke Dedi, kamu ngerasa nggak enak sama bapakmu gitu, atau kamu dekat sama Tante Mulan enggak ngerasa ada nggak sih. enak sama Enggak bunda? ada sih. Jujur, Enggak ada. nggak ada. Enggak ono. Nggak ono. Iya. Boleh saja. Males aja. Boleh saja. Males. Kenapa kamu masih manggilnya Tante sih? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di rumah. Belum kita lihat. Sungkan, aku sungkan aja. Kenapa sih sungkan? Sungkan sama siapa? Ya karena kan dulu kebiasaan manggil tante, maksud tiba-tiba jadi mama iya, gitu. Sungkan aja gitu. Oh ya, kalau sama Dedi dari awal manggilnya Dedi emang. Kalau sama Dedi, aku yang punya pencetus ide. Kamu. Awalnya Om Dedi. Om Dedi. Nah di situ kan udah ada Ada Dedinya. Dedinya gitu Oh, ya. oke. Kecuali kalau dulu pas mau ayah nikah aku udah punya pencetus ide Tante Mama. Tante Mama. Beda, Jadi beda. mindahnya gampang gitu ya. Beda gitu kan.
Kalau sama Om Deddy yang pencetus ide manggil Om Deddy sebelum bulan nikah itu aku gitu. Kenapa? Kamu udah melihat ini akan berubah menjadi Deddy sebelumnya? Ya, iya, ada kurang lebih seperti itu. Oke. Wah, kita mau lihat juga gimana sih rasanya kamu punya Deddy yang ya itu tadi bisnisnya berhasil. Kamu kan sempat katanya punya konten kaget makan daging seiris harganya 1,8 juta gitu ya. Dan lain sebagainya. Ada kehidupan apa yang kamu jalani yang berbeda ketika ada Om Deddy menjadi Deddy dalam kehidupanmu? Selain berikut, ini hooker apa nggak sih? Tayangan, kita lihat dulu ya.